uslul mayyit wa takfiruhu wa salatu alaihi wa menjelaskan tentang memandikan mayyit, mengkafani mayyit, menyolati mayyit, menguburkan mayyit. Hukumnya adalah fardu kifayah. Hukumnya apa? Fardu kifayah. Apabila itu orang Islam yang hidup dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan Islam, maka wajib dikafani, disolati, dimandiin, dikuburkan. Dan juga wajib bagi orang kafir dhimmi. Siapa itu orang kafir dhimmi? Orang kafir dhimmi adalah orang kafir yang tidak mengganggu Islam. Itu kafir dhimmi. Sedangkan kafir harbi adalah orang yang mengganggu orang Islam, berperang dengan orang Islam. Yang wajib diperangin itu tidak wajib dikuburin, dimakafanin. Sedangkan orang kafir dhimmi wajib. Ada orang tetangga kita, ada orang yang muslim yang tidak mengganggu umat Islam, maka wajib dikafani dan dikuburkan. Sholat tidak boleh, dimandiin tidak wajib. Walisikti mayyitin, dan bayi karena keguguran. Uslun memandikan, wa kufnun dan mengkafani, wa difnun dan menguburkan. Bayi atau bayi keguguran yang sudah melewati 6 bulan atau 4 bulan, ya 4 bulan atau 6 bulan, itu wajib dikafanin, dimandiin, dikuburin. Wala yusolli, dan tidak wajib disolatin alaihi atas keduanya. Kalau ada orang yang keguguran tidak wajib disolatin bayinya, tapi wajib dikafanin, dimandiin, dan juga dikubur. Waman mata, tapi kalau sudah lahir bernafas, sudah bernafas bukan keguguran, tapi atau mati, lahir langsung mati, maka wajib disolatin, dikafanin, kuburin. Yes. Kalau umpamanya masih segumpal darah, kan prosesnya bayi itu dari sperma berubah segumpal darah, dari segumpal darah berubah dengan apa? Segumpal daging, dari segumpal daging berubah ke apa? Tulang belulang, kemudian ditiupkan roh, kemudian naudzubillah umpama keguguran, maka wajib tetap dikafanin, dibungkus. Kalau cuma segumpal darah, kalau memang darahnya ada, ya udah bungkus aja, dimakamin aja, jangan dibuang seperti buang sampah. Walaupun itu tidak ada tuntutan apa-apa, tapi tetap sunnahnya dianjurkan untuk dikubur. Tapi kalau sudah berbentuk, walaupun belum sempurna, wajib. Tapi kalau belum berbentuk, karena setelah 40 hari, setelah 4 bulan kan sudah mulai berbentuk. 40 hari kemudian berbentuk segumpal darah. Dari 40 hari kemudian terbentuk segumpal daging. 40 hari kemudian sudah mulai tumbuh tulang belulang. Kemudian ditiupkan roh, ditentukan ajalnya, ditentukan rezekinya, dan lain sebagainya. Hidup senang atau susah, celaka ataupun bahagia di akhirat ditentukan di saat itu. Makanya di adat orang-orang kita diadakan apa? Selamatan 4 bulanan.
Untuk apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan yang baik. Kemudian ada selamatan yang kedua. Selamatan yang kedua ini apa? 7 bulanan. Nah, di 7 bulanan ini banyak adat yang salah. Dimandiin boleh, dipestain boleh, bagus, selamatin boleh. Cuma banyak yang salah kaprah di saat 7 bulanan mandiin di luar, tidak pakai, cuma hanya pakai sarung, hanya menutupi dada, menutupi apa? Tidak menutupi aurat, memegang ayam, kemudian menginjak telur. Hukumnya bagaimana? Haram. Haram, nggak boleh. Kalau mau dimandiin di dalam khusus. Kalau mau adatnya tetap nggak apa-apa, mandiin nggak apa-apa, cuma jangan di luar, jangan sampai kelihatan orang. Kalau mau khusus perempuan, jangan dicampur dengan laki-laki. Kenapa anak-anak? Kadang-kadang orang salah mengadakan bacaan khatmil Quran, khataman Quran, ulama, caranya salah. Sebenarnya mereka ingin anak selamat, kandungan selamat, jadi anak yang soleh ataupun soleha, tapi caranya salah. Bagaimana bisa selamat? Bagaimana bisa jadi anak soleh-soleha? Paham nggak? Ini kalau ada orang undang saya 7 bulanan, saya kasih tahu, saya bisa hadir kalau ikutin. Kalau mau mandiin pakai jilbab, sesuaikan dengan apa? Tanpa menghilangkan adat yang ada. Paham nggak? 7 bulanannya bagus, diselamatin supaya selamat kandungannya, ibunya selamat, gampang lahirnya, mudah lahirnya, tidak sulit, apa-apa. Kemudian kan adat Madura itu, yang adat Madura, injak telur hukumnya apa? Haram. Innal mubadzirina kanu min ikhwanis hayatin. Mubadir. Kemudian ayam dipegang, dimandiin, dipinyak-pinyak, zalim. Zalim, enggak boleh. Paham enggak? Ini Madura ini. Nanti kalau biasanya kan anak pertama biasanya dimandiin. Jangan mau. Kalau memang mau mandiin di kamar mandi, mandiin di dalam, memang kelihatan orang, tertutup. Paham nggak? Pakai jilbab, itu kan cuma adat, cukup didoain selamat. Paham nggak? Amira itu nggak dimandiin, sehat. Lahir selamat. Nggak usah model-model udah. Paham? Mengumpulkan ulama, baca doa bareng-bareng, mendoakan bersama, bagus untuk keselamatan kandungan. Kalau cuma adat di 7 bulanan, kalau Betawi kayak Betawi, ada adat, ada asinan, nggak apa-apa, boleh, nggak menyalahi Islam. Memberi sedekah, bagus, ya, tanpa tidak menyalahi Islam. Jadi sesuatu yang menyalahi Islam jangan dipakai, walaupun itu adat, tanpa merubah adat itu sendiri. 4 bulanan boleh selamatan, 7 bulanan boleh, tapi harus sesuai dengan syariat. Jangan injak telur, mandiin ayam, dan lain sebagainya. Bagaimana adatnya biasanya kalau itu dikasih bunga-bunga, dikasih jajan-jajan, digantung-gantungin duit, iya nggak? Digantung-gantungin duit, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa, untuk nyenengin anak-anak kecil-kecil itu, bocah-bocah, bocil-bocil itu nggak apa-apa, itu nggak menyalahi Islam. Paham nggak? Kemudian kelapanya, kantengnya itu, gayungnya, kemudian dipecahin, nggak apa-apa, yang penting dimakan, jangan dibuang. Kalau tujuannya supaya dibuang, haram. Tapi kalau tujuannya supaya jadi seru, rebutan, nggak apa-apa. Itu adat yang tidak menyalahi Islam. Kalau ada orang yang mati syahid dalam peperangan, orang mati sabilillah, ya udah makamkan dengan bajunya. Kalau dia pakai baju gamis, ya udah dimakamkan dengan baju gamisnya. Kalau memang umpamanya bajunya nggak mencukupi,
untuk menutupi mayitnya, maka boleh ditambah dengan kain. Jadi kalau orang mati syahid, ya udah dimakamkan dengan apa adanya. Dimakamkan dengan tanpa dimandiin. Tanpa dimandiin. Orang yang mati syahid tidak dimandiin, tidak tidak dikafani dan juga tidak disolatin. Tidak dimandiin, tidak dikafani, tidak disolatin, tapi wajib kubur. Paling sedikitnya mandi, setidaknya menghilangkan najis, meratakan air di seluruh anggota tubuh dan juga rambut kalau airnya sedikit. Kemudian yang terakhir, disuciin atau diadusin secara merata dengan air yang suci. Cara memandikan mayit, kalau memandikan mayit itu harus orang yang bisa memandikan, yang biasa terlatih mandikan. Jangan sosok orang nggak tahu mandiin, itu malah menyakiti mayit itu sendiri. Kenapa? Mandinya harus, menggosoknya harus pelan, yang halus. Kenapa? Karena mayit kalau dikasarin sama merasakan rasa sakit sama dengan kita yang hidup. Maka bagaimana cara menceboknya, bagaimana cara membersihkan kotorannya? Di antara memandikan mayit itu dibangunin mayitnya, bukan dibangunin sampai duduk, setengah duduk. Kemudian diurut perutnya supaya kotoran itu keluar. Paham nggak? Dimiringin ke kanan, dimiringin ke kiri, siram lagi sambil digosok. Makanya sebelum kuku-kukunya dibersihkan dengan apa sunnahnya? Dengan bidara, dengan sidrun, dibersihkan kuku-kukunya dengan sidrun, itu sunnahnya. Kemudian diadusin yang terakhir. Juga ini banyak yang salah dalam memandikan mayit. Kadang-kadang bukan keluarga yang bukan mahram ikut mandi mayit. Udah kalau yang laki-laki, afdalnya itu yang laki-laki, ya udah laki-laki yang mandiin. Jangan perempuan ikut-ikut mandiin, walaupun anaknya sendiri. Oh saya kan anaknya, udah nggak usah. Perempuan nggak usah ikut-ikut ke laki-laki. Orang ke mayit aja kalau memang sayang sama orang tua, anak perempuan nggak boleh ikut ke kuburan. Perempuan itu dilarang ikut ke kuburan. Yang banyak apa sekarang? Laki-laki sama perempuan ikut sama-sama ke kuburan. Kalau mau datang ke kuburan, setelah dimakamkan keluarga perempuan untuk mendoakan. Ini kadang-kadang yang salah, perempuan ikut juga, makruh. Ada yang mengatakan, malah ada yang mengatakan haram perempuan ikut ke kuburan. Kenapa? Karena itu akan menyiksa si mayit itu sendiri. Apalagi ikut kecimbrung, ngikut dalam penggalian, ikut ketika mayit dimasukkan ke dalam kubur, ikut-ikutan nyaksikan, jangan. Yang kedua, di saat mandikan harus tertutup auratnya, jangan dibuka. Kenapa? Karena mayit itu sama dengan orang hidup, paham nggak? Sama dengan orang, jangan sampai orang lain kelihatan, kecuali yang mandi itu sendiri, jadi harus tertutup. Tangan kirinya ditutup, atasnya ditutup. Jadi yang mandiin tidak melihat ke jenazahnya, yang mandiin tidak melihat setengah, jadi di bawah leher. Paham nggak? Itu cara mandi mayit. Setelah mandiin, dibawa ke tempat yang suci, kemudian dikafani. Yang mengkafanin juga harus yang tahu, main bungkus kayak lepet. Paling sedikitnya mengkafani itu semua anggota tubuh tertutup dengan kain kafan. Kemudian kafan mayit itu diambilkan dari mana sebenarnya? Sebenarnya itu kain kafan itu diambilkan dari harta mayit, yang seharusnya diambilkan dari harta mayit. Karena diantaranya harta waris bisa dibagikan
setelah tajhizul mayyit. Apa itu tajhizul mayyit dalam ilmu faraid? Biaya kematian mayit, proses pemakaman mayit. Di antaranya kain kafannya diambilkan dari mana? Hah? Dari harta mayit itu sendiri. Kalau dia masih hidupnya sudah menyiapkan, ya udah itu yang wajib diambil. Atau wasiat. Nanti nak kalau saya mati, kain kafan belikan harta dari saya sendiri. Enggak boleh ngambil ke punya Pak RT. Enggak boleh ngambil ke masjid. Harus ngikutin wasiat yang ada. Kalau wasiat mayit wajib dilaksanakan. Apapun wasiatnya, yang penting baik. Makanya di dalam ilmu fikih yang lebih luas itu, kalau umpamanya utangnya banyak mayit, maka jangan main ngambil kafannya dengan banyak-banyak. Mengambil kain kafannya dengan banyak. Kenapa? Karena hartanya harus disaurin kepada apa? Kepada utang. Tapi mengutamakan ke utang. Jadi dulu saya praktekkan ini, bagaimana cara mengkafani mayit dan cara-caranya dan hukum-hukumnya. Mayit niat melakukan sholat. Jangan cuma niat, tapi dengan cara 4 takbir. Kalau ada penyolatan mayit, ikut sholat. Supaya nanti kamu mati ada yang nyolatin. Jangan harap kamu nggak pernah nyolatin mayit, ketika kamu mati minta apa? Disolatin. Malas orang mau nyolatin, orang masih hidup yang nggak pernah nyolatin mayit, kemudian mau mati minta disolatin. Ini kadang-kadang orang berdoa Allahumma firlaha warhamha, kemudian ditambah lagi Allahumma firlahu warhamhu, kemudian ditambah Allahumma firlahum warhamhum, Allahumma firlahum walahum. Udah lahum itu udah kena semua. Laki perempuan udah kamu nggak usah harus laha, lahu, laha, lahum, lahunna, nggak usah. Kalau udah lahum udah kena semua. Kalau laki-laki ya udah Allahumma fir lahu, nggak usah ditambahin Allahumma fir lahu walaha walahum. Itu udah kena laki-laki ataupun perempuan secara merata, bebas umum. Cara sholatin mayit, yang pertama niat sholat jenazah yang disebut dengan fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Orang kalau fardu kifayah, kalau ada orang yang melakukan, yang lain tidak berdosa. Tapi kalau sholat fardu kifayah tidak ada yang melakukan, ada jenazah nih, enggak ada yang mau nyolatin, satu desa ini dosa semua. Itu fardu kifayah. Tapi kalau ada yang nyolatin satu orang pun, kewajiban kita sudah gugur. Itu fardu apa? Fardu kifayah. Takbir pertama 4 takbir. Takbir pertama membaca apa? Fatihah. Takbir yang kedua membaca sholat setidak-tidaknya Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh dipanjangin, membaca sholawat Ibrahimiyah. Apa sholawat Ibrahimiyah? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu namanya sholawat apa? Ibrahimi. Sholawat yang paling afdol kita amalkan adalah sholawat Ibrahimi. Ya. Kemudian takbir yang ketiga membaca apa? Doa Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'anhu. Kalau laki-laki. Kalau perempuan Allahumma firlaha warhamha wa'afiha warhamhum wa'afihim wa'anhum. Enggak usah nanti Allahumma firlaha warhamha Allahumma firlahu nyampe. Kemudian salam setidak-tidaknya assalamualaikum. Takbir yang terakhir. Syarat-syaratnya sholatin mayit sama dengan syarat-syaratnya sholat
Sholat fardu cuma beda tata cara. Kalau dalam sholat fardu ada sujud, ada ruku dan lain sebagainya. Nanti kamu udah pulang dari pondok biar kelihatan hebat ngolatin mayit, ada sujud, ada ruku umpamanya. Hah? Bukan hebat, diketawain. Karena kan apa cerita dulu ada, kalau orang kita itu kalau ada orang Arab itu kan seakan-akan orang alim semua. Seakan-akan orang alim semua. Ada orang Arab kemudian ngimamin, dipaksa sama Saibul Musibah, Pak imamin. Kemudian ngimamin, orang dia nggak tahu apa-apa, nggak tahu pernah sholatin mayit. Kemudian apa? Sholatin mayit, ada sujudnya, ada rukuknya, ya kayak sholat biasa, 2 rakaat. Kemudian habis dia makmum heran, ini sholatnya kok aneh, kok ada sujud, ada rukuknya dan lain sebagainya. Kemudian habis sholat ditanya, saya nggak mau kalah juga, kenapa sholat itu tadi kok ada sujud, ada ruku? Biasanya sholat itu kan cuma 4 takbir, ini kenapa ada sujud, ada rukunya? Saya kaget. Iya ya, biasanya 4 takbir memang. Iya. Oh iya, tadi saya sholat melihat dianya terlalu banyak dosa. Si mayit ini terlalu banyak dosa sehingga apa? Aku tambahin sujud, tambahin ruku, dan ditambahin sholat seperti sholat dia biasa. Jangan sampai kejadian seperti itu. Paling sedikitnya ngumpulin mayit itu yang kira-kira tidak baunya tidak kecium. Takutnya kenapa Nana? Karena prosesnya itu 6 bulan itu habis. Mayit itu 6 bulan itu habis prosesnya kalau memang tubuhnya dimakan oleh cacing-cacing tanah. Jadi 1 bulan kemudian mulai menghitam itu mayit, menghitam, membengkak, kemudian mulai pecah-pecah, retak-retak, perut mulai retak, kepala mulai retak. Kemudian masuk cacing-cacing tanah. Habis 6 bulan itu habis semua. Tinggal tulang, tinggal belulang. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu habis. Berapa bulan? 6 bu. Baunya udah nggak ada. 6 bulan itu, makanya biasanya penggantian mayit itu kalau di pemakaman umum seperti di Saudi umpamanya 6 bulan kemudian itu diganti. Kalau memang nggak utuh diganti, tapi kalau yang utuh nggak diganti. Kalau umpamanya utuh, tunggu lagi 6 bulan lagi, masih utuh, tunggu lagi, masih utuh, udah tutup, berarti itu nggak bisa dipindah, tidak bisa dipindah. Memperdalam qadar qamatin, kira-kira seperdirian orang, satu orang berdiri kira-kira. Wa bostotin, dan sebar tangan di depan begini. Nah, ini sunnahnya begitu. Sedalam ini, paling dalam sunnahnya. Luaskan, hadapkan mayit ilal kiblati, kepada kiblat.